sedikit ingin berbicara tentang fenomena dualisme Kohati PBHMI yang terjadi di Musyawarah Nasional Kohati di Pontianak. Sebetulnya ini adalah peristiwa yang sangat disayangkan oleh sebagian orang, ya, karena entah ada apa gitu di balik layar peristiwa Munas Kohati yang dilaksanakan di Pontianak itu. Yang jelas, yang namanya sebuah musyawarah, baik itu skala RAK, Konpercab, Musda, Kongres, ya kan, itu adalah momentum di mana kawan-kawan atau abang-abang dan yunda-yunda sekalian yang berproses di atas, yang sudah menjadi penguasa, itu untuk mengeluarkan dan mengemukakan gagasan-gagasannya. Saya pernah menekankan kepada kawan-kawan di komisariat bahwasannya RAK gitu. RAK bukan momentum untuk memperebutkan kekuasaan semata, tetapi RAK adalah momentum untuk membicarakan gagasan di komisariat atau langkah dan gerak komisariat dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang. Ini gitu, membicarakan kongres dan juga munas. Begitupun mungkin kalau di BPL itu ada munas BPL, itu bukan hanya membicarakan pergantian ketua saja atau polarisasi dan konsolidasi yang ada di dalamnya, bahkan budaya transaksional atau apapun yang ada di dalamnya. Tetapi gitu, membicarakan munas, membicarakan kongres, membicarakan apapun itu namanya, itu adalah momentum untuk mengeluarkan gagasan. Karena pada hari ini, setelah saya melihat fakta dan realita di dalam tubuh HMI itu sendiri, hari ini kita minim gagasan gitu. Baik di komisariat, cabang, badko, atau PB sekalipun, itu kita minim sekali dengan yang namanya gagasan-gagasan dan gagasan. Ya mungkin gitu, setiap orang ketika misalkan berkumpul, gak ada kumpulan-kumpulan yang memang di sana benar-benar membicarakan gagasan untuk hari esok. Makanya yang dikatakan oleh Kakanda Arif Rosyid Hasan di Kongres Surabaya waktu itu, idealnya kader HMI itu adalah membangun harapan dan mimpi-mimpi untuk hari esok. Nah, terlepas daripada Kakanda Arif Rosyid ini memiliki kepentingan atau memiliki apa yang beliau kejar, ya itu namanya target lah, gitu kan. Nah, saya tetap sampai hari ini memegang kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau di Kongres Surabaya. Beliau mengatakan itu, kader-kader HMI itu harus membangun harapan dan mimpi-mimpi. Ya kita tetap harapan dan mimpi-mimpi itu intinya apa? Gagasan. Kita minim gagasan pada hari ini. Kita juga minim dalam hal obrolan-obrolan yang sifatnya literasi. Makanya Gen Z ini, ya kan, di era anak-anak muda Gen Z, generasi Alpha atau generasi Strawberry lah sebutannya, ya ini hal-hal yang sulit gitu bagi orang-orang yang memang berkecimpung atau turun langsung di dalam dunia perkaderan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena zaman sekarang tuh emang zaman yang sulit gitu. Karena yang kita asuh itu bukan adik kandung atau bukan tetangga kita gitu. Tapi yang kita asuh di HMI itu adalah anak orang yang datang dari kampung, datang ke kota, mungkin dari kota datang ke kota juga ada. Dia datang melihat HMI, ikut LK1, dan ketika dia berproses di HMI, apa yang akan dia dapatkan gitu.
Makanya perbaikan sistem di HMI baik sekarang komisariat sampai PB, transformasi itu diperlukan. Nah, makanya kawan-kawan yang ada di cabang manapun, di badko manapun, ayolah biasakan dalam setiap obrolan itu kita mengeluarkan satu atau dua gagasan yang ya sifatnya membangun. Bukan di HM itu yang dikenalkannya adalah budaya transaksional, budaya-budaya konsolidasi, budaya-budaya apa, bukan berarti saya menyalahkan budaya transaksional dan budaya konsolidasi, karena hal itu merupakan hal yang susah untuk dihilangkan di dunia HMI. Tetapi idealnya gitu, anak-anak yang masuk ke HM itu jangan sampai mereka melihat HMI hari ini gitu. Mereka melihat apa ya? Lah kok aku di LK1 tuh kayak gini. Tapi ketika setelah LK1 kok HM itu ternyata seperti ini gitu. Itu hal yang unik sebetulnya. Berawal dari hal yang memang miris hari ini, yaitu di Munas Kohati yang tadi awal saya bahas sebagai pantikan, ya kan, bahwa Munas Kohati adalah sesuatu yang disayangkan, sebuah forum yang seharusnya mengeluarkan gagasan-gagasan terbaik untuk perkaderan di Korps HMI Wati, yang mana Kohati itu adalah calon daripada para ibu, calon daripada para pengayom, calon daripada tunas-tunas kader HMI di masa depan berikutnya. Malah di isi Munas itu, walaupun saya nggak melihat Munas, bahkan saya pun nggak ada di area kongres gitu kan, karena ada yang harus diselamatkan di sini. Nah, walaupun saya tidak ada di arena tersebut, tetapi gitu, saya ingin berbicara lah sedikit. Moga aja ini bisa menjadi apa ya, peringatan, bukan peringatan sih, karena saya kan bukan tukang somasi ya. Tapi moga aja ini jadi reminder buat ayunda-ayunda yang hari ini di PB, jangan sampai Kohati itu dualisme. Ya oke, kalau misal di belakangan waktu HMI-nya dualisme, ya kan itu hal yang sulit juga gitu. Lah ini HMI-nya udah enggak dualisme, udah enggak ada dualisme di HMI, kenapa Kohati yang harus dualisme? Ya kan, karena saya pun tidak begitu ngulik informasi ke dalamnya bagaimana, cuman saya hanya ingin menyampaikan rasa apa ya, rasa geli saya di dalam hati ketika melihat, oh ini pertama kali dalam sejarah Kohati itu dualisme. Kenapa ketika ada dualisme itu kita seolah-olah bangga gitu? Ini pertama dalam sejarah bahwa Kohati itu dualisme. Pertama dalam sejarah HMI itu seolah-olah menjadi sejarah dan itu menjadi kebanggaan. Padahal bagi saya itu adalah Cuntaka Agung. Atau itu adalah masalah sebetulnya. Karena apa? Oke, kalau skala atas itu ada dualisme karena perebutan jabatan, ya kan ini kita berbicara pengaruh ke depannya mana gitu. Bukan hanya sekarang menjadi ketum Kohati atau jadi pengurus PB itu hanya datang ke forum LK2, LK3 gitu kan. Bukan hanya seremonial gitu. Tetapi langkah konkret dari segala itu bukan hanya apa ya? Bukan hanya hal-hal seremonial, tetapi bukti daripada ngasuhnya tadi yang harus memang terasa oleh kader-kader HMI. Pengurus PB itu kan lebih dari satu. Pengurus PB itu ada banyak misal. Nah, ini gitu, yang memang kerasa ke bawah tuh nggak ada gitu kan. Jarang, bahkan sekalinya ketemu dengan pengurus PB malahan kader tuh canggung. Oh dia mah udah levelnya udah atas, nggak layak lah ngobrol sama kita. Jangan sampai ya statement seperti itu ketika ketemu sama pengurus PB. Aku malu lah, abang ini mah PB misalkan, Ayunda yang ini mah PB misalkan, aku malu buat ngobrol. Kan kadang ada hal seperti itu juga di akar rumput yang terjadi. Makanya ya, ini hal yang sulit sebetulnya, dualisme ini.
Bukan, jadi jangan sampai si dualisme di tubuh hati ini menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi ya ini harus menjadi perbaikan ke depannya, bahwa kita harus islah. Hati ini harus islah. Karena nggak mungkin kalau misalkan diadakan munas lagi, ya itu terserah yang mendengarkan gitu. Mau diadakan munas lagi mau enggak, saya hanya berbicara saja, bukan memancing keributan atau apa. Cuman ini adalah otokritik saya setelah ya beberapa bulan selesai munas dan kongres. Semoga harapan saya kedepannya di tubuh hati PBHMI itu bisa selesai dengan cara islah, bukan dengan cara yang transaksional dan bisa dibilang kotor. Karena bahasa-bahasa transaksional atau gaya-gaya transaksional itu almarhum Mulyadi Petamsir sempat mengkritik itu ketika beliau masih hidup, dan dicatat di dalam bukunya secara vulgar. Beliau bilang budaya transaksional di HMI itu seperti apa. Dan ketika saya lihat, saya baca, subhanallah, kita itu adalah himpunan mahasiswa Islam ya, bukan partai mahasiswa Islam. Kalau kita adalah partai mahasiswa Islam, maka wajar budaya transaksional itu kita hidupkan. Deal-dealan, kontrak politik dan lain sebagainya. Jadikanlah segala ya hal itu memang pembelajaran dan harus kita belajar. Cuman jangan sampai hal itu menjadi sebuah prioritas di HMI. Orientasi kita di HMI itu belajar dan belajar. Bukan transaksional, deal dan deal. Ya, membicarakan perkaderan juga kadang orang yang berangkat LK2 gitu. Di hatinya tuh bukan murni dia datang untuk belajar Ideopol Strata, bukan datang ke LK2 tuh untuk belajar teori perubahan sosial, wawasan Nusantara dan lain sebagainya, tapi dia datang screening ikut LK2 hanya untuk mengejar yang namanya sertifikat LK2. Yang sertifikat LK2 itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan fenomena itu bukan 1-2, banyak. Ya kan? Bahkan jauh dari sebelum LK2-nya juga. Ya, kadang budaya transaksional itu tetap selalu digaungkan. Terus membicarakan perkaderan hari ini, gak salah kita misalkan ikut LK2, ikut SC, ikut LK3 dan training lainnya, tapi orientasinya itu adalah untuk belajar, bukan untuk mendapatkan sertifikat, dan sertifikatnya itu kita gunakan untuk kepentingan politik dan batu tanjakan. Itu hal yang salah. Perkaderan itu suci. Terakhir dari saya, semoga Kohati PBHMI bisa islah dan menemukan jalan terbaik untuk Indonesia ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.